Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Coko Media Films. Pada episode kelima film Squid Game ini meneruskan permainan tarik tambang maut yang sedang dimainkan antara tim Cho Sang-woo dan tim nomor 4. Jika kalian belum melihat alur cerita episode keempat, silahkan klik di pojok kanan atas untuk menonton terlebih dahulu agar alur ceritanya tersambung. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi sahabat, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Meneruskan permainan tarik tambang yang sedang berlangsung antara tim Cho Sang-woo dan tim nomor 4, tim Cho Sang-woo merasa kewalahan karena timnya sedikit demi sedikit tertarik lawan. Sang-woo pun meneriakkan dengan cepat agar maju 3 langkah untuk menjatuhkan lawan. Awalnya hal itu ditentang oleh Han Min-yo, namun karena terdesak akhirnya trik itu dilakukan. Dalam hitungan ketiga, tim Sang-woo maju 3 langkah ke depan dan kembali menahannya. Ji-hoon yang berada paling depan sudah menggelantung karena pijakannya telah habis. Ketika itu, secara otomatis tim lawan yang sedang menarik tali tambang sekencang-kencangnya terjatuh. Melihat itu, tim Sang-woo langsung menarik tim lawan. Dan karena tim lawan tidak punya pijakan kaki, mereka terseret dengan mudahnya hingga menggelantung ke jurang tengah di arena permainan tersebut. Lalu dengan segera pisau raksasa memotong tali tambang bagian tengah, sehingga tim lawan terjatuh dari ketinggian. Episode kelima ini bertemakan dunia yang adil, di mana para staf dan pemain yang curang akan disingkirkan oleh sang frontman. Kecurangan tersebut terjadi pada beberapa staf yang membocorkan setiap informasi permainan kepada peserta bernomor 111. Dengan informasi tersebut, peserta dengan nomor 111 bisa menyiapkan strategi sebelum permainan dimulai. Seperti biasa, para staf memasukkan mayat peserta ke dalam peti untuk dikremasi. Namun, terdapat satu mayat di dalam peti yang tidak dikremasi. Peti tersebut dipindahkan ke ruang pembedahan dan peserta nomor 111 yang berprofesi sebagai dokter selalu disuruh staf untuk mengambil organ-organ mayat tersebut untuk dijual. Setelah peserta nomor 111 mengantongi organ-organ mayat tersebut untuk dibawa oleh staf kepada para pelanggan, peserta nomor 111 bertanya tentang informasi permainan selanjutnya. Informasi tersebut dinilai sebagai imbalan staf kepada peserta tersebut yang telah membantu membedah mayat. Namun, kali ini staf tidak mengetahui informasi permainan selanjutnya karena atasannya, sang frontman, belum mengumumkan kepada para stafnya. Sontak saja, pemain nomor 111 marah dan mengancam seorang staf dengan pisau di lehernya. Ketika itu, pemain 111 menyuruh staf lainnya untuk mencari tahu informasi permainan selanjutnya. Lalu staf tersebut memberitahu akan pergi ke ruang kendali dan ia membutuhkan kunci. Sementara itu, kuncinya berada di saku staf yang sedang ditodong pisau. Lalu peserta nomor 111 merasa tidak percaya karena dia pikir ini adalah cara mengelabuinya saja. Peserta dengan nomor 111 pun merogoh saku staf yang ditodongnya. Lalu seketika staf yang ditodong tersebut mendorong pemain nomor 111 hingga terjatuh. Namun sang dokter kembali melawan hingga membunuh salah satu dari 2 staf yang ada di ruang bedah tersebut. Setelah itu, peserta dengan nomor 111 lari keluar ruang bedah dan berusaha kembali ke ruang asrama. Ia dikejar oleh staf yang satunya lagi. Peserta tersebut malah tersesat dan masuk ke arena permainan kedua. Di sana, ia dihampiri oleh staf yang mengejarnya. Lalu, staf tersebut mencoba membujuk pemain dengan nomor 111 untuk memperbaiki keadaan dengan kembali ke asrama dan tidak berkeliaran di luar asrama, khawatir diketahui oleh sang frontman. Namun, alih-alih staf tersebut ingin membujuk sang dokter, ia tiba-tiba menodongkan pisau ke sang dokter. Dan tepat sebelum pisau tersebut ditusukkan ke pemain nomor 111, sang frontman datang dan menembak staf tersebut. Sang frontman mengatakan bahwa staf tersebut telah melanggar aturan terpenting, yaitu kesetaraan. Bahwa setiap pemain setara, tidak boleh ada staf yang membocorkan informasi apapun tentang permainan ini. Tidak hanya staf tersebut, peserta dengan nomor 111 pun ditembak mati karena tentu ia menjadi pelaku kecurangan di kalangan peserta.
Ketika itu, sang frontman yang telah mengeksekusi seorang peserta dan seorang staf yang curang, ia mencari staf yang tidak berada di kamarnya, yaitu staf bernomor 28 dan 29. Dan salah satu dari keduanya adalah sang polisi muda Hwang Jeon-ho yang menyamar menjadi staf. Lalu, sang frontman memerintahkan para staf untuk menggeledah semua tempat untuk mencari staf yang hilang tersebut. Dari sini, keberadaan Hwang Jeon-ho mulai terancam. Sementara itu, Hwang Jeon-ho terus mencari informasi keberadaan kakaknya Hwang In-ho. Ia masuk ke ruang penyimpanan berkas-berkas data para pemain. Dan ternyata, dengan sangat mengejutkan, permainan Squid Game tersebut bukan dilaksanakan pertama kalinya, namun telah banyak dilaksanakan sebelumnya. Berkas-berkas arsip pemain bahkan tertulis dari 2013 hingga 2020. Dan ternyata, Hwang In-ho, sang kakak dari Hwang Jeon-ho, tercatat sebagai pemain Squid Game pada tahun 2015. Lalu, Hwang Jeon-ho segera mencari arsip 2015 dan mencari Hwang In-ho. Ketika ia menemukannya, Jeon-ho terlihat sangat kaget, dan episode kelima pun selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like jika kalian suka video ini, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.